di Mata. Sore hari ini saya senang sekali ada teman-teman datang ke sini untuk kita belajar bareng ya. Jadi saya nggak merasa lebih, tapi kita belajar bareng karena saya juga ingin menimba ilmu dari Jadi sebelumnya selamat untuk Kompan Karang Duren, luar biasa, tepuk tangan untuk Karang Duren. Luar biasa. Oh, sampai merinding apa? Kenapa? Karena saya tahu dulunya bagaimana Pak Saifuddin itu wah kopi itu cepekin, wes radio terus, tapi sekarang ceplok siji di Gulai. Saya tahu bagaimana kopinya di sana itu saya tahu. Kopi itu disentong campur beras, apok dan lain-lain saya sudah tahu. Nah, tapi sekarang Gusti pelan-pelan kita sudah bisa lebih ke arah baik. Sudah berapa tahun? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun bayangin loh. Nggak pahit. Yang pahit mantan. Yang pahit mantan sama omongannya nonggo. Nah. Kopi itu ternyata manis. Betul. Ketika kita proses dengan baik, dengan hati gitu. Apa yang dulu dikira kalah sama cengkeh, tapi nyatanya luar biasa. Kopi itu bisa ngalahin cengkeh. Salah satunya ini. Ini sebelum Pak Udin kenal Tumin, saya sudah kenal duluan sama Tumin. Jadi kebetulan saya dekat dengan Bu Umi, Pak Marsudi di Dinas Pertanian Perkebunan Ngawi. Dan karena saya punya uji Ngawi, akhirnya kita ketemu. Saya dimintain sebelum ke brewing, kita kenalan dulu sama kopi ya. Kopi. Saya sebut kopi. Misalnya daun ini disangrai jadinya kopi. Buah ini, misalnya durian gitu, ya itu menurut saya bukan kopi. Ya Pak. 1, 2, 3, 4. Arabica dengan karakternya fruity, tulisannya ini asam, manis, kecut, pahit. Terus pokoknya sini lah. Terus sini robusta. Biasanya arahnya ke coklat pahit. Tadinya sedunia itu 70%. Terus robusta kisaran 28. Yang dua ini 2-3. Berapa langkahnya? Excelsa sama dijadikan. Karakter pohonnya ini di MPPL 1000 ke atas, di ketinggian kebunnya. Cari aroma. Aroma bahasa Jawanya apa? Rondo. Kalau saya singkat ini rondo. Jadi kita ngopi cari apa? Rondo. Tepuk tangan untuk kita semua. Rondo. Cocok. Kita ngopi cari Rondo. rasa dan itu hanya untuk menggampangkan ingatan. Jadi ketika Pak Dio sengaja mesti boleh rondo ya. Nah, ya memang kita kopi itu juga dengan cara tetes juga. Jadi susu ditetesi kopi. Kopinya terekstraksi secara gravitasi dalam kurun waktu sekitar 4 menit. Ya kan? Kopinya harus lembut atau yang tubuh? Nah, Atau selera? enggak selera. Jenengan pelajari alatnya dulu. Lubangnya itu kadang gede, kadang kecil kan gitu. Lihat karakternya dulu. Terus gepeng, terus bulat. Kalau di roasting aromanya nanti wangi, harum, manis gitu. Lebih kompleks. Kalau di peduk ya nanti kembali lagi yang ini. Terus robusta dia lebih gendut, lebih tebel, lebih gendut. Excelsa dan Liberica sama beda ukuran. Ada ekore, ada lincipe, ada lincip, ada nyantie gitu. Liberica sama Excelsa itu sama, terus warnanya kuning. Jadi 4 kopi ini, yang 2 ini bukan kuning.
Kalau robusta ke hijau, kalau arabica juga ke hijau ke kuningan. Ya dari sini kita udah tahu green bean-nya, roast bean-nya. Oh, belum. Tingkat roasting. Ada yang light, medium, ada dark. Sesuai namanya light, dia terang, warnanya akan terang. Medium dia cenderung ke coklatnya, nggak ke gelap. Dark jelas, coklatnya coklat utama. Nah, level roasting ini biasanya ke sini, light sama medium. Robusta ini nggak akan muncul di light dan medium, dia munculnya di dark. Kenapa dark? Robusta itu yang hanya pahit. Ini espresso dong di suami. Nah, nanti kita akan belajar crema. Light, medium, dark. Ketika di dark ini nanti akan muncul crema. Crema itu minyak nabatinya kopi. Dan bule-bule itu ngopi saya digolek itu. Kapan hari saya ketemu sama namanya Bu Rini, temannya Mas Mas Galih. Beliau seorang dosen utama datang ke Uji Ngawi di kedai saya yang di Ngawi, ngobrol banyak, adalah sefrekuensi tentang kopi. Dia nawari ekspor ke Arab, Bang ada 20 ton, ampun nih 20 ton, kita aja pernah ditawari 5 ton. Jadi kremanya yang di sini, ini kalau kita pelatihan ekraf di Kementerian Kemenkap, ini di mili, harus 4 mili. Ini udah ketemu ini 4 mili. Namanya krema. Dan orang bule sangat seneng dengan ini. Bule kan? Ada yang mau mencoba? Kalau belum makan jangan. White tenang, sumpah aku nggak ngapusin. White dan Jadi yang kopi mana? ini jenggi. Oh, Jenggi ya Mas Agus? ya, udah sini. Pahit dan maksek yang gede. Kalau ada yang ngomong, udah biasa. Saya angkat tangan. Nama masak saya juga nggak. Karena saya sadar diri, lambung saya sudah nggak sekuat dulu. Lambung saya sudah nggak sekuat dulu. Arabica. Jenggi. Espresso, kopi jenggi. Kopi jenggi. Ya, luar biasa. Espresso kopi jenggi. Monggo. Tes, uji coba sing lambungi apa? Rawong. Yang punya lampu saya minum ini. Rondonya gimana Pak? Rondonya coba. Ya nanti setelah Oh, luar biasa rondone Bu. Rasa dan Gondo. nih. Walah, merdeka buat Bang Yos. Oke, Amin. kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Masuk sekali sep, langsung. Kopi lanang. Ini dia tidak terbelah, unggul bunder kayak telur. Konon katanya mendongkrak stamina pria. Betul atau tidak? Tanyakan ke pria-pria di sana. Diminumi dulu tuh. Diminumi dulu blueberry. Oh, ternyata iya ya. Tapi dari sisi saya, Piberry. sisi Pak Udin, kalau roasting piberry itu suwe-suwe. Iya. Karena apa? Gak Dalam mateng-mateng. risiko Padat. Lebih padat lebih. Nah, Nah, dia unggul, jadinya unggul bunder-bunder gitu. Jadi kalau panas ke sini, panas dari sini, kalau roasting itu kan panas. Ke inti kopi itu lebih lama. Lebih lama. Kalau dia lebih lama berarti density-nya satu keras, waktu roastingnya lebih lama dan lebih mantap. Ya ini bener nggaknya sugesti mendongkrak pria? Silahkan nanti dicobakan pria-prianya. Selama ini kopi jengki ada Pak di rumah jengkinya. Persediaan yang khusus ya, kopi lanang. Ada Pak? Ada. Tapi Khusus ya? Khusus. Hmm. Dan untuk Berapa diketahui yang green bean-nya kopi lanang Ya. berbeda dengan harga kopi biasa. Yang harganya ini kalau saya beli dulu sebelum Ya. harga gila-gilaan, dia udah 45.000 sementara yang lain 30. Sudah 1,5-nya. Sudah 1,5. Dan ini bijinya sama, artinya dari pohon yang sama. Sama. pohon yang sama.
ketika kita masuk ilmu pengetahuan, kita bisa bedakan mana biberi dan yang bukan, muncullah harga yang Beda. dan bisa meningkatkan kesejahteraan Petani. Untuk rondonya sendiri bagaimana? Rondonya katanya tadi konon katanya lebih strong. Oh gitu. Oh, sing gare mahal ya iku. Ya. Oh, oke, masuk. Selain mahal dari sugesti juga dari proses, karena Roastingnya ya lama. bukan di Milah. pemilahnya, Pemilahnya. Sortir. sortirnya. Jadi sortasi kopinya dia beda dengan yang kalau ini kan langsung aja ke grinder Ya. maaf ke roasting. Roasting. Kalau yang itu perlu digoyang. Ketika digoyang karena dia bundar pasti Gerak. bergoyang bergerak. Ya udah tinggal ngambil. Kemarin sudah saya kasih tahu Nah. caranya. Dengan ilmu pengetahuan biji yang ini disendirikan Ya. harganya tambah. Bagaimana meningkat rasio tubruk? Biasanya saya 1:12. Jadi nanti kita kirim 10 gram kopi karena tubruk. Oh iya, kita belum ke sini, belum ke kenalan alam ya. Ke grinder size bisa berdiri karena memang angkanya kecil. Ini namanya hooper. Ini tutupnya hooper. Terus ini ada potensium mulai dari angka 0 sampai angka 8. Semakin ke 8 semakin ke kasar. Bentar, Mas. Nanti kita bawa yang ini nggak? Ah. Ya, sampai 3 kalau mau tubruk. Nah, terus V60 kita pakai 4 sampai kita pakai 6. Nah, Paling pakai 60. Ya. 5,5 lah mentok. Kalau yang pakai V6 grip biasanya pakai 8. Tapi lihat alatnya dulu. Kalau lubangnya dia besar ya harus ke kasar. Lubangnya saringan V6 grip. Tapi kalau dia lembut bisa kita ke sini, ke Kedua, 3. ketiga. Ya. Oke. Masing-masing ukuran punya fungsi, punya karakter. Ketika kita menyeruput kopi itu juga ada istilah gitu. Ada istilah ya light, medium dan bold di lidah tebel gitu sampai ninggal bisa. Terus ada istilah juga kalau kita di kedai-kedai aftertaste-nya clean gitu. Jadi resik. Jadi udah begitu dia lewat ya udah. Ya, bekas. Aftertaste-nya clean ya bekas. Samar-samar. Ada- Samar-samar. atau aftertaste-nya dia ke manis gitu, aftertaste-nya ke coklat, aftertaste-nya apa, rasa yang ninggal kayak mantan. Nah, rasanya kayak mantan ya. Delalah mantanku manis guys, Hahaha. jadi bojoku soalnya. Bekas mantan, Mas. Oh, iya, bekas pacar, Bekas pacar. bekas pacar, mantan pacar. Oke, udah paham ya fungsinya ini. Jadi kalau jenengan dipeseni yang karena apa? Pahit, ngono loh. Jadi temperatur ini mempengaruhi rasa sama gondo ya? Iya. Oh gitu. Kenapa saya Arabica nggak ke 100 supaya dia nggak kebakar terlalu berlebih Oh, gitu. sehingga menimbulkan rasa pahit yang berlebih. Kita ngopi Arabica itu ibaratnya ngopi cantik supaya kita dapat rasa yang pahit, kecut, manis, aromanya yang putih itu muncul. Dah, belum punya. Belum ada yang punya. Belum ada yang punya semua. Belum ada yang punya bu. Apa? Belikan dong. Kelompok tani belum ada yang punya seperti ini Bu. Tapi kalau tiap-tiap yo Teko Banten. server namanya bu. Ini untuk menyimpan ya namanya penampung server. Ini nanti netes ke sini. Oke. Apa? Ini server. Terus ini ke ini. Ini yang murah. Jatuh enggak apa-apa. Plastik ya. Ada lagi yang keramik tapi tak taruh di sana. Nek jatuh ya pecah. Apa bedanya? Bedanya kalau keramik dia butuh preheating. Kalau ini enggak butuh preheating. Apa itu preheating? Itu pemanasan. Oh. Jadi
memakai alat-alat kopi sebaiknya di preheating dulu. Di atasnya mesin espresso itu kan ada cangkir tuh hitam tuh. Iya. Ya. Itu lagi proses preheating. Karena atasnya mesin itu anget. Jadi cangkirnya muknya itu diangetin. Untuk menghilangkan uap-uap air mungkin? Bukan. Bukan. Untuk suhu kopi yang di atasnya yang dituangkan di situ nanti supaya nggak cepet drop. Oh gitu. Hukum apa guys? Nek perpindahan panas ngono aja. Kapiler. Wis kok ngono kuwi lah. Ah. Jadi dari air ke muknya itu lama, perpindahannya lama karena sama-sama panas. Panas. Tapi kalau ini panas ini dingin, kopimu akan cenderung cepat Dingin. Nah, begitu saja. Dan semua tadi berpengaruh pada rasa tadi. Balik nih gon. Rasa gondo, rondo neh. Kawan Ujung-ujungnya kuwi neh. Iya, ujung-ujungnya kita ngopi cari Rondo. ngesuwen ya. Lo mulai teko Lek gak ngono ngantuk, Pak. Pak. Nyantole rondo tok, blaen. Lek gak ngono ngantuk, Pak. Ya enggak apa-apa. Bahagianya itu kan dengan cara lah. Ngomong tadi. Terus ini Vietnam. Nah, kenapa tadi saya ngomong lubang-lubangnya mana toh Bang? Lubangnya ini loh, guys. Ini ada saringan dan ini ada lubang. Kadang beda alat, beda diameter lubang di sini. Bedanya nanti di body. Bodinya V60, body di lidah. Ini sama ini akan tebel ini dengan kopi yang sama. Karena ini ekstraksinya tadi 4 menit terendam antara kopi dan air penuh, sementara ini tidak 4 menit 2 menit itu saja. Tahu apa buka kata. Dah. Itu tadi kopinya berapa gram? 15. 15 gram ya, berarti di 50. Ceder, ceder. Berarti di 50. Goyang-goyang. Nah, Goyang-goyang. Diputar. airnya diusahakan ya. Dah. Sip. Mantap. Cukup. Terus jangan langsung dipres ya, Mas. Kita ya, biarin dulu. Biarin dulu. Udah, Bu. Tunggulah sekitar nanti 4 menit makan lah. Tekan. Tapi nanti pada Ya, waktunya Ini tadi kopi apa? Tubruk. kopi Kopi apa tadi? Namanya. French Ceylon. Fempres. Ya, kopi Ceylon diproses.
Tidak, coba dicolek Pak Din. Satu-satu sedikit aja. Jadi tidur ya. Wah, aku tuh timbang kok. Sini. Ini sini. Kiri.